Menjalani sebuah perceraian memang sulit karena tidak satupun orang yang menikah ingin berakhir dengan sebuah perceraian yang tentunya menguras emosi dan pikiran. Jika kita tidak mampu mengendalikan emosi dan tetap berpikir logis, depresilah yang akan terjadi. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi dampak dari sebuah perpisahan? Untuk membahas hal ini telah hadir di studio Ibu Elizabeth T. Santosa dari Yayasan Praktek Psikologi Indonesia. Terima kasih. Aku bisa panggil Lizzie aja ya mungkin. Boleh, ya. silakan. Oke, ini sebelum kita berbicara tentang masalah perceraian yang sudah ada komitmen menikah gitu, apakah sebenarnya emosi yang terjadi gitu seperti tadi itu bisa terjadi juga ketika kita putus? Jadi misalnya depresi karena perceraian itu juga bisa terjadi pada depresi karena putus cinta. Bisa, bahkan yang disebut depresi itu secara statistik putus cinta ataupun juga perceraian itu menjadi faktor penyebab nomor 2 tertinggi. Ya, yang pertama itu adalah kematian dari pasangan. Yang kedua adalah perpisahan atau perceraian. Nah, itu mungkin karena yang satu ditinggal benar-benar meninggal, yang satunya lagi karena perceraian memang tidak bisa dihindari. Nah, kadang-kadang nih ada dari mereka yang sebenarnya terlihat bisa menerima. Tapi apakah sebenarnya dia bisa menerima atau tidak, kan kadang-kadang kita tidak tahu ya. Nah, kita mengenali itu sebagai orang yang mungkin sedang dalam proses berpisah itu, kita melihat bahwa pasangan kita cukup bisa menerima atau tidak tuh dari mana sih? Ada nggak sih tanda-tandanya? Tanda-tanda atau kita bisa melihat pasangan kita menerima atau tidak, kembali lagi kepada individu. Ada individu yang ekspresif, ada individu yang tidak cukup ekspresif. Artinya dia ditelan semua ke dalam gitu. Tapi harusnya semua perceraian itu, dalam proses perceraian atau proses putus cinta, semua manusia pasti mengalami yang namanya gejolakan emosi. Itu pasti ada tahapan-tahapan yang harusnya idealnya dialami oleh semuanya, baik terlihat atau tidak. Baik, itu tahapan-tahapan itu biasanya seperti apa sih bagi mereka yang mengalami patah hati atau mungkin putus dari sebuah hubungan yang dimulai dari satu. Yang satu adalah pastinya ketidakpuasan terhadap hubungan tersebut. Kalau sudah dia tidak merasa puas terhadap hubungannya dan membuat dia tidak bahagia, dia akan mulai mencari cara bagaimana mengenyahkan rasa ketidaknyamanan ini. Macam-macam dilakukan, mulai dari konfrontasi, kita berargumen dengan pasangan kita. Kedua, mulai menangis atau menangisi dengan harapan pasangan kita mau berubah. Atau ketiga, kita bisa lari ke pekerjaan, menyibukkan diri, lari kepada teman-teman, cari pelarian seperti itu. Lalu kita juga bisa yang namanya mencari dukungan dari teman-teman, dan keluarga. Jadi ada banyak sekali cara yang dilakukan oleh manusia ketika dihadapkan suatu masalah. Nah, ini melihat bahwa setiap manusia itu kan memiliki ciri khas individu ya. Nah, apakah tahapan ini memang selalu terjadi pada semua manusia atau memang ada beberapa manusia jenis tertentu dengan sikap karakteristik tertentu yang tidak akan begitu? Apakah itu juga bisa terjadi atas perbedaan gender gitu? Harusnya yang disebut tahapan itu semuanya baiknya dilewati satu persatu. Yang loncat atau karbitan itu nggak pernah bagus. Artinya pada awalnya dia merasa bahwa oh saya bisa menerima. Itu dari tampak luarnya saja. Tapi dari dalamnya dia belum melewati proses ini semua. Yang ada malah jadi semacam bumerang. Nah, tadi kasus yang kita bicara tadi itu, ya dia tidak merasa siap untuk berpisah dengan istrinya. Akhirnya melakukan suatu perilaku yang tindak kejahatan itu. Nah, itu kalau misalnya ya, kita nih sudah melihat, kita misalnya adalah outsider. Jadi yang kita lihat misalnya itu adalah sahabat kita atau teman kita yang kebetulan atau mungkin keluarga kita ya, dan kita adalah orang yang dicurhatin gitu. Apa sih yang harusnya kita lakukan gitu kepada mereka? Apakah kita akan membenarkan tindakannya? Apakah kita akan memberikan dukungan, dan dukungan yang seperti apa sih yang sebenarnya orang-orang ini perlu gitu? Ya, tepat sekali. Saya merasa bahwa komunitas baik keluarga, teman dekat, siapapun itu atau tetangga itu memiliki tanggung jawab penuh untuk membantu teman-teman kita yang sedang mengalami masalah seperti ini. Ya, dukungannya apa? Satu, bersikap objektif, jangan ngomporin, ya. Artinya jangan menuangkan bensin kepada masalah yang sudah sebesar, ya. Ketika orang-orang ini yang ketika berpisah, dia akan merasa kehilangan.
ya, dia merasa tidak ada tempat untuk berpegang, tidak ada tempat lagi dan tidak ada tujuan hidup. Nah, disitulah peran kita meyakinkan mereka bahwa dunia itu tidak runtuh hanya karena masalah ini ya, bahwa mereka harus punya perspektif yang bagus ke depan, punya masa depan yang cerah, mengemban identitas sebagai single. Oh, jadi sebenarnya adalah diajak untuk melihat bagaimana kenyataan ke depan. Jadi bukan lagi membahas bahwa membenarkan bahwa iya sih ini membuat kamu sakit hati atau iya ini membuat kamu jadi merasa merana. Jadi jangan diingetin lagi gitu ya. Oke, nanti mungkin di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih jauh bagaimana tips-tipsnya dan bagaimana sebenarnya untuk menghindarkan tindakan yang tadinya dia baik gitu terus tiba-tiba jadi merugikan seperti menyiramkan bensin tadi ya, dengan mungkin mengkomunikasikan sebelum berpisah. Nah, itu bagaimana step-stepnya nanti di segmen 2 ya. Baik. Oke, dan tetaplah di tempat Anda pemirsa karena dialog bersama Mbak Lizzie tentang dampak psikologis perceraian akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama Sindo Etnun, dialog dengan Mbak Elizabeth T. Santosa dari Yayasan Praktik Psikologi Indonesia tentang bagaimana mengatasi dampak dari sebuah perpisahan akan kita lanjutkan kembali. Ya, Mbak Lizzie, kalau tadi kita sudah membicarakan sedikit tentang bahwa semua orang itu punya tahapan dan bisa berpotensi depresi, apakah itu perpisahan sudah karena menikah atau sebelumnya bahkan ya. Tapi kalau melibatkan hati pasti akan bisa merasa seperti itu. Nah, tapi kalau sebuah perpisahan memang tidak bisa dihindari, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh seseorang atau pasangan itu agar tidak ada satupun dari mereka yang merasa dendam? Oke. Kembali lagi, dalam perceraian itu ada dua pihak. Satu pihak yang ditinggalkan dan satu pihak yang meninggalkan. Nah, yang lebih mudah pihak yang meninggalkan daripada pihak yang tertinggal. Nah, ini dimana kalau saya merasa komunikasi ini penting sekali ya. Yang meninggalkan dia sudah merasa siap secara mental, dia memang sudah memikirkan masak-masak dan sudah merasa siap. Tapi buat pihak yang ditinggalkan itu tidak mudah. Mengapa? Karena satu shock, kedua dilihat lagi berapa lama dia bisa dia merasa gagal kan dalam mempertahankan hubungan ini. Jadi empati ini butuh sekali ya, empati dan komunikasi yang baik terhadap pihak yang ditinggalkan. Lantas bagaimana apabila si pasangan itu ternyata tidak terima dan ingin memperbaiki kembali sementara yang akan meninggalkan ini sudah tidak punya perasaan apa-apa gitu terhadap yang akan ditinggalkan? Terlebih kalau biasanya sudah ada yang baru, entah itu kerjaan baru atau mungkin itu ada kesempatan baru atau mungkin pasangan baru. Nah, biasanya psikolog yang bijak mereka akan menerangkan bahwa kita nggak bisa artinya menganggap perceraian itu kita langsung cabut gitu ya, pasti ada proses-prosesnya. Yang pertama itu adalah mempersiapkan diri. Kedua adalah kita tidak bisa mengambil atau memutuskan ikatan itu secara tiba-tiba. Secara fisik kita langsung keluar rumah atau misalnya kita membawa anak-anak semua bawa pulang dan ayah atau istrinya tidak boleh lihat. Nah, itu buat hanya memperburuk keadaan. Tapi harus ada transisi yang lembut, transisi yang halus di situ, di mana bagi pihak yang ditinggalkan itu tidak terkejut. Kurang lebih seperti itu. Seperti mungkin dikatakan ada pisah ranjang saat mungkin ada tinggal bersama tapi mungkin beda ruangan gitu. Kalau masih dalam proses mediasi hukum, di mana hukum belum mensahkan pasangan untuk berpisah, ya boleh-boleh saja pisah. Artinya punya ruang sendiri, masing-masing punya ruang sendiri untuk punya waktu untuk reflektif, untuk bisa melihat lagi kesalahan saya di mana. Ya enggak, apakah ini sudah saya pikirkan masak-masak. Tapi kalau memang sudah artinya secara hukum sudah diputuskan mereka bercerai, ya memang perpisahan fisik itu sudah tidak terelakkan ya. Nah, lantas bagaimana misalnya kejadian yang seperti tadi ya, itu sebenarnya kalau dilihat kan dari yang VT sebelumnya itu dikatakan bahwa mereka sedang berproses. Ada sebenarnya proses mungkin mediasi yang dikatakan ada masa transisi, mereka belum berpisah, tapi akan segera berpisah. Nah, lantas mungkin karena suaminya itu emosi dan akhirnya menyiramkan air keras, itu kan sebenarnya merugikan. Kita tidak tahu ya di sini siapa yang meninggalkan dan ditinggalkan. Tapi kalau dalam kondisi ini bisa dikatakan bahwa dalam proses itu kan emosi sekali.
kalau misalnya dia tidak sampai memisahkan diri, itu yang sudah memisahkan diri saja bisa sampai begitu kejadiannya. Lantas ada saran lain nggak supaya kita bisa terhindar dari kejadian-kejadian seperti itu? Jadi kalau menurut saya ketika si pria itu ditinggalkan, dia merasa sebenarnya insecure atau tidak merasa aman di situ. Dia merasa jauh dari suami dan jauh dari istri dan anak-anaknya. Dan dari situ dia mengeluarkan biasanya ancaman gitu ya, enggak. Ancaman, emosi, perilaku-perilaku yang tadi kita sampai disiram air keras itu sesungguhnya itu adalah emosi kedua, layer kedua. Sebenarnya untuk menutupi rasa ketidaknyamanannya itu untuk hidup sendiri, dia merasa kehilangan. Mungkin ada a hollow part, mungkin ada apa? Yes. Sesuatu yang kosong, ruang hampa. Dia seperti itu, dia memberikan apa yang disebut ancaman dengan harapan ditanggapi. Oke. Ketika tidak ditanggapi, yang muncul adalah rasa ketidakberdayaan. Nah, ini sebenarnya membangun hubungan. Ini sebenarnya yang menarik nih, karena biasanya orang akan selalu berpikir bahwa perempuan itu pasti akan bisa lebih ekspresif ya kan, bisa nangis. Kalau laki-laki mungkin akan dikatakan, cemen banget sih lo kalau sampai tidak bisa dia menahan diri. Nah, lantas sebenarnya apa yang bisa disarankan kepada mereka yang tengah mau berpisah, buat laki-laki khususnya apabila mereka mau mengeluarkan emosinya itu dengan cara apa sih? Kalau buat laki-laki yang merasa ingin bukan merasa, yang pihak ditinggalkan, menurut saya satu, komunikasi harus terjalin ya. Artinya proses perpisahan itu tidak mudah. Ketika fisik itu berpisah, ya kita secara emosi itu masih terus belum bisa melepaskan. Oleh sebab itu komunikasi itu penting, masih tetap harus terjalan. Alangkah baiknya jika calon-calon yang akan bercerai ini mereka bisa masih saling teleponan ya, hanya untuk meyakinkan bahwa anak-anak nggak apa-apa atau di rumah keadaan baik-baik saja gitu. Jadi jangan diputuskan seperti itu. Jadi nanti itu ada baik-baik, ada proses di mana mereka akan menjadi teman gitu ya. Teman baik mungkin tidak. Karena itu tidak pernah ada gitu kalau iya, gitu. Tapi cinta itu bisa dalam bentuk yang berbeda-beda. Jadi artinya kalau dalam perceraian itu bukan berarti artinya kita sudah hilang perasaan cinta dan sayang, tapi mungkin dalam bentuk yang berbeda. Mungkin sebagai orang tua kita sharing hak asuh bersama. Nah, mungkin seperti itu. Jadi tidak jadi musuhan. Baik. Terima kasih sekali Mbak Lizzy atas informasinya yang cukup bisa digunakan. Jadi sebenarnya buat laki-laki tidak masalah ya untuk tetap mengeluarkan, mengekspresikan bahwa dia merasa mungkin luka gitu ya. Itu lebih baik daripada dia menyimpan dendam. Iya. Dan semoga informasi tadi cukup bisa berguna bagi semua pemirsa di rumah, dan demikianlah dialog kita dengan Mbak Elizabeth T. Santosa dari Yayasan Praktek Psikologi Indonesia. Namun Anda jangan beranjak dulu pemirsa, karena kami masih akan kembali dengan ulasan film The Impossible sesaat lagi. Thank you.